Ya, innamal a'malu binniyat ya, semua tergantung niatnya. Dia pamer itu niatnya apa? Eh, ada nggak ya memang ada kadang orang pamer itu dengan niat untuk promosikan bisnisnya, perusahaannya, menunjukkan kesuksesannya kan. Dan tidak ada niat kesombongan di sana. Itu mungkin ya sah-sah saja. Kalau nggak orang nggak percaya juga kan dengan dia tidak menunjukkan. Umpama kalau orang nawarkan bisnis tahu-tahu yang pemilik bisnisnya naik angkot kemana-mana. Dengan dia naik mobil Lamborghini, Ferrari dan sebagainya itu menimbulkan trust orang. Niatnya seperti itu, dia nggak ada pamer. Itu kalau menurutku ya sah-sah saja. Tapi ada risiko juga. Risikonya ya orang akan jadi hasad sama dia. Tapi kalau orang pamer dengan niat kesombongan itu jelas diharamkan. Nah, boleh dalam Islam itu kita diajarkan tawadu, diajarkan kita zuhud, ya itu ajaran-ajaran Islam. Kalau berbangga-bangga, menumpuk-numpuk harta itu dicela dalam Islam. Agama kita kan tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah itu mengajarkan hidup sederhana, sederhana, simple life, simple problem. Gitu bang. Jadi kalau sekarang kemarin kan kita lihat apa yang terjadi kan ketika para public figure, pejabat, artis memamerkan ke harta, ketika dibuat sedikit kesalahan, masyarakat dengan merasa benar untuk menjarah rumah mereka kan, oh ini orang sombong, orang ini padahal kan mungkin dia ini nggak seperti itu. Jadi itu bagi pelajaran bagi kita semua, tidak ada alasan kita untuk flexing, untuk memamerkan baik itu harta ataupun kesolehan kita. Ada orang flexing tuh flexing kesederhanaan juga ada. Nah, dia pura-pura jadi orang figur yang sederhana, makan di pinggir jalan, itu juga flexing juga. Tapi memang walaupun memang itu hasil kerja keras kita gitu, kita bukan atau baiknya itu memang ya hanya kita aja pribadi yang tahu. Sekarang zaman sosial media bang, kalau kebaikan tidak diviralkan, maka keburukan yang viral. Ya, mungkin ada caranya untuk memamerkan kesuksesan itu dengan cara banyak bersedekah. Ya, contohnya Willy Salim itu, dia kan kaya juga bang. Cuman dia nggak pernah memamerkan mobil pribadi dia, nggak pernah dia syuting rumah pribadi dia. Yang dia syuting itu tempat kerja dia, tempat office-nya dia. Yang ditunjukkan itu sedekah dia, masjid yang dia bangun, pesantren yang dia bangun, orang yang diberangkatkan haji umroh, orang yang dibantu sedekah, itu nggak ada masalah bang. Orang nggak mungkin marah kan, tapi ketika orang mau ini maaf ya ini mobilku harga sekian puluh M, ini motorku sekian M, ini jamku sekian M. Sementara orang belum tokennya bunyi-bunyi di rumahnya nonton tek 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 kan kepikiran aku rampok aja rumahnya. Akhirnya kan jadi bahaya bang. Jadi nggak ada untungnya untuk memamerkan harta itu, nggak ada untungnya. Dan orang cuma takjub dan dia dapat validasi kan validasi aja. Oh sultan orang kaya orang hebat kan habis itu cuma ada kebencian, hasad, iri dari orang-orang yang kotor hatinya. Kan nggak semua orang bersih hati. Kalau mungkin orang-orang baik ngeliat orang seperti itu biasa aja kan. Maaf ya, kalau orang hatinya bersih ya, lihat orang pamer-pamer dia biasa ya, bodoh amat lah. Tapi ada orang yang nggak terima. Nah, untuk menghindari orang-orang jahat itu, menghindari orang-orang yang akan berniat buruk kepada kita, nggak usah dipamerkan. Tadi Bapak sempat ngobrol kalau misalkan memang karena bisnis oke tadi sempat disebutkan Bapak. Ada batasan nggak sih Bapak buat untuk muslim? Kita sebagai muslim, ada batasan? Nggak ada batas, standar orang kan beda-beda bang. Nah, mewah bagi orang yang punya duit triliunan itu beda dengan mewah yang punya uang 1 juta bang. Beda. Jadi kita, rumahnya gede banget ya. Bagi siapa? Ada orang punya rumah hektaran mungkin, tapi dia mampu mungkin punya rumah lebih dari itu. Gak ada masalah sih. Jadi itu aja bang. Jangan sampai kemewahan yang kita pamerkan tuh lebih besar daripada amal kita yang kita pamerkan. Dermawanan kita. Mau orang pamer orang kaya nih, tapi dia nggak pernah posting dia bagi-bagi orang miskin. Nggak pernah dia posting di sosial media dia berangkatin orang haji umroh. Umpama ya, yang diposting cuma kemewahan dia saja. Dengan niat nanti biar orang kan nggak tahu bang. Kebaikan kalian kan orang nggak tahu. Ya makanya orang-orang yang jadi korban kemarin itu orang-orang baik semua bang. Tapi yang mungkin yang menonjol itu kemewahan dunia mereka. Itu bang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau gue sih nggak ada alasan untuk pamer sih. Di zona privacy kita ya bisa dikenain. Kamu punya mobil mewah, dipuji, mobilnya keren. Itu mobil bisa kebakar bang. Nih. Ataupun flexing kecantikan juga bahaya juga. Pamer, waduh, itu bisa jadi masalah bang. Ya nggak ada alasan lah kita untuk jadi orang sombong. Lanjut ke materi berikutnya ini
ketika memang ada beberapa kalau kita bukan usaha tapi oknum beberapa yang berbeda. Nah ini ketika memang seorang tokoh agama yang memang mempunyai umat, mereka akan memberikan suatu yang kayak amal, memberikan Donasi. ya donasi atau seperti apa gitu Ya seperti apa sih? tugas seorang ulama yang memberikan motivasi untuk bersedekah, untuk berzakat, itu mah tugasnya. Nggak dibenarkan untuk meminta-minta untuk diri dia, nggak boleh bang. Ya, tapi saya rasa nggak ada orang yang seperti itu ya. Ya, kayak saya juga sering minta-minta sedekah, tapi bukan untuk saya. Ayo tuh masjid itu lagi dibangun, ada yang mau bangun istana di surga nggak? Itu nomor rekening masjidnya. Jangan kalian transfer ke saya. Ya, saya bukan yayasan, bukan lembaga. Kalau lembaga kan bisa diaudit. Nah, jadi gitu. Ini saya mau bantu Palestina nih. Ini transfer langsung ke rekening lembaga yang mengurus donasi itu. Nah, begitu bang. Jadi kalau ada orang yang mengambil manfaat dari donasi itu udah jahat nih bang. Nggak boleh bang. Hah? Di Islam sendiri mungkin hukumannya di seperti apa? Nggak boleh. Memakan harta anak yatim itu kan ada ancamannya semua. Ya, memakan harta orang-orang Gaza, Palestina, kumpul donasi untuk Gaza ternyata untuk diri dia. Nah, itu bahaya bang, itu bencana. Haji apa umroh Ya, kayak sekarang tuh jadi masalah kan, jadi kuota haji pun dikorupsi. Ya, itu kan dunia tuh bang, masuk setan main-main bisik-bisik kan dengan dalil agama ya nggak apa-apa nanti. Ya, itu kan banyak sekali orang yang dirugikan bang. Jatah haji orang yang udah antri berpuluh tahun jadi hilang, dijual ke orang kaya, itu kan jahat, zalim. maksud apakah itu apa ujian untuk mungkin beberapa tokoh agama yang mempunyai umat Iya bang. ujian itu ada Ya ujiannya begitu bang. Ujiannya seperti itu. Setan bermain-main bang. Semakin tinggi iman orang semakin general setannya bang. Ya. Setan yang menggoda nabi-nabi itu beda dengan setan yang menggoda kita bang. Ya, jadi ya kita doakanlah para guru-guru kita ya Allah jauhkan dari segala fitnah dunia. Ya Allah jauhkan dari orang-orang jahat gitu. kalau ketika memang ada tarif sendiri nggak sih Pak? Atau memang ada gini ketika mau donasi ada tarifnya kadang ada yang seperti itu kadang Nggak ada bang. Mana ada yang kayak gitu bang. Nggak ada. Yang ada tugasnya dai kan memberikan motivasi. Kalau kamu sedekah Allah ganti yang keberkahan di dunia di akhirat diganti dengan nggak akan miskin orang yang sedekah, dekat dengan surga, dicintai Allah. Itu kan tugas kita cuma menyampaikan itu ya bang. Kalau kamu mau kaya sedekah, benar itu. Orang sedekah, tapi niatnya bukan untuk kaya itu, untuk Allah. Kaya itu bonus. tapi tidak ada tarif yang harus diucapkan gitu. Harus sekian harus sekian Nggak ada. Itu maksudnya apa mahar apa? ya mahar mungkin seperti apa ada tarif untuk kita beramal gitu untuk kita misalkan Bu, bagi sama umat yang membutuhkan gitu ada tarif nggak ada kan tergantung kemampuan masing-masing lah bang. Ya, kadang-kadang 100.000 itu lebih baik daripada 100 miliar bang. Karena yang sedekah 100.000 cuma duit 200.000 aja. Duitnya cuma 200.000, dia infakkan 50%. Yang 100 miliar 1 triliun, cuma 10%. Mana yang lebih baik bang? Jadi perintah Allah itu untuk kalau masalah sedekah ya bukan untuk orang kaya bang, untuk orang beriman. Jadi siapapun diperintahkan untuk bersedekah. Jadi sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah, apalagi kepada para ulama. Ya, hati-hati kadang-kadang kita yang melihat di sosial media dari judul berita Ustadz Fulan kena fitnah ini, kena ini, terus kita mulai membuli, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam itu. Ya, tabayun itu penting, tabayun itu penting. Ya, itu aja mungkin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jalan ya saya?